di dalam kelas ini ya. Kita mau bikin kesepakatan kelas dulu ya. Atau yang namanya keyakinan, yang awalnya dari peraturan menjadi kesepakatan atau keyakinan. Nah, sebelumnya anak-anak, Bu Guru akan Manila ya. Nah, di sini nanti kalian bisa menuliskan cita-cita atau impian kalian ya. Maunya kelasnya kalian itu seperti apa? Ya. Impian kelas yang seperti apa yang akan sampean inginkan seperti itu. Jadi sebelum kesepakatan itu diterapkan, nah kamu pasti harus punya impian dulu. Ya, seperti apa impian kelas yang kamu harapkan? Nah, di sini Bu Guru ada sticky note ya, yang akan Bu Guru bagikan satu persatu ke kalian, oke? Nah, nanti kamu isi, ya, diisi sendiri-sendiri sudah sesuai dengan ini, nggak ada benar salahnya ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan di kelas ini. Kelas yang seperti apa yang kamu impikan? Seperti itu. Paham? Baik, saya bagikan dulu. Silakan. Ditulis dulu. Silakan ditempel dengan rapi satu persatu ke sini ya. Ada yang sudah selesai, silakan bisa ditempel dulu. Maju ke depan, silakan ditempel. Silakan ditempel kalau sudah selesai. Oke, satu persatu, jangan berebut, usahakan yang rapi. Satu persatu. Dari kamera. Baik anak-anak, kalian sudah menempel di ini ya. Impian sampean semua, impian kalian semua. Sekarang Bu Guru minta tolong anak salah satu saja untuk membacakan impian-impian ini teman kalian. Ya, oke. Baik, Amira bisa minta tolong untuk dibacakan. Punya teman-temannya silakan. Silakan maju, tidak apa-apa. Ya, satu persatu. Saya ingin mempunyai kelas yang sejuk, nyaman, asik, dan kelas saya bisa jadi contoh kelas lain. Oke, berikutnya. Ingin mempunyai kelas yang rukun dan berteman dengan baik. Oke. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman serta siswa-siswi yang bisa diajak bekerja sama di dalam kelas. Oke. Kelas yang bersih. Oke. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman untuk ditempati belajar. Silakan duduk. Terima kasih Amira. Baik anak-anak, di sini kita akan mengelompokkan ya. Nah, seperti saya ingin mempunyai kelas yang sejuk, nyaman, asik dan kelas yang dijadikan contoh kelas lain. Oke, di sini. Ya. Oke. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman, berarti kelas yang bersih ya. Nah, lingkungan yang bersih. Nah, terus mempunyai kelas yang rukun dan berteman baik. Berarti intinya apa? Menghargai teman. Oke, di sini. Oke. Bersih dan rapi, sama dengan ini. Bersih berarti menjunjung tinggi kebersihan. Saya ingin kelas yang bersih lagi. Oke, di sini ya. Dari impian-impian ini yang paling banyak adalah saya ingin kelas yang bersih dan nyaman ya. Nah, berarti kalian akan apa namanya? Kalau kita bikin kesepakatan atau keyakinan, berarti harus apa? Dengan tanggung jawab akan
Ya, satu, menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah. Ya, seperti itu. Nah, jadi selain ini ya banyak dari sampaian dari kalian itu menyebutkan bahwa selain kebersihan juga ramah, ya. Nah, terus berteman baik, ya. Berarti apa itu? Ayo mari kita berdiskusi. Berarti apa? Ramah, berteman baik, tidak saling ngejek. Berarti apa? Saling apa? Nah, saling menghargai dan saling menghormati serta menyayangi sesama teman. Oke, kan namanya gini, berteman baik, rukun, ya kan? Terus sebagai contoh dari kelas-kelas yang lain, ya. Dengan dibuktikan kalian kemarin mendapat apa? Nah, ya. Berarti menghargai dan menghormati sesama apa tadi? Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini nanti ya ada kesepakatan dua ini yang paling menonjol, ya. Dan yang paling menonjol dari apa yang sudah kalian inginkan, ya. Dari apa yang sudah kalian inginkan, teman. Ya, menghormati teman. Tidak ada yang saling membuli. Semuanya saling kompak, saling guyup. Ya. Itu karena ini namanya kesepakatan atau keyakinan kalian, keyakinan kelas. Ya. Yang awalnya peraturan menjadi keyakinan kalian. Oh iya, kalau sudah membentuk suatu keyakinan, berarti oh iya, aku percaya. Aku sudah berjanji. Dan saya juga sudah menuliskan bahwa saya ingin kelas yang seperti ini. Dengan dibentuknya seperti ini, ya. Jadi sampean jangan sampai usahakan melakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira dan saya Siti Nurjana. Kami dari kelas 8D. Setelah kemarin kami melakukan sesi diskusi bersama teman-teman di kelas, akhirnya ada beberapa hal yang kami sepakati bersama. Dan hal itu menjadi keyakinan kelas yang dimana seluruh warga kelas berusaha untuk melakukannya. Dan contohnya Seperti kemarin. Pada saat pembelajaran di kelas teman-teman saya itu terlihat lebih kondusif dari biasanya. Dan juga ada suatu kejadian di mana teman saya itu biasanya selalu membuang sampah sembarangan. Sekarang sudah mulai lebih sadar dalam hal kebersihan. Jadi, dengan adanya kegiatan ini mungkin membawa dampak positif yang sangat berpengaruh kepada kelas saya. sekali, ditambah lagi dari perilaku teman-teman lebih mengerti satu sama lain. Teman-teman juga lebih peduli dan lebih mengungkapkan bagaimana perasaannya dalam berkomunikasi satu sama lain. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ira karena sudah berinisiatif dan juga memberikan kesempatan kepada kelas kami sehingga ada beberapa hal yang bisa kami sepakati bersama dan memberikan impact atau dampak serta pengaruh yang baik untuk kondusifnya di kelas kami seperti itu. Terima kasih Bu Ira. Yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara diseminasi budaya positif dari Ibu Ira Susanti SPD CGT Angkatan 10. Salawat dan salam dimohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri.
sini mewakili dari kepala sekolah karena berhalangan untuk memberikan sambutan. Beliaunya ada di Jakarta hari ini. Dan berbagai ini siswanya menjadi siswa yang baik, ke depan menjadi anak-anak yang sukses. Kalau perempuan menjadi yang solehah tentunya sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru, yang lagi menjadi mohon maaf yang Kata yang saya sengaja maupun tidak. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini, izinkan saya untuk berpantun dulu. Ya. Nanti jangan jawab jos. Jos. Ya. Jos. Atau asik, gimana? Asik saja, guys. Oke. Asik. Seperti berdiri. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember akan memaparkan diseminasi budaya positif 60 menit ke depan kurang lebihnya. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga kita harus menghargai teman. Jadi nanti kalau waktunya kita berdiskusi, kita jika ada teman yang menjawab, tolong untuk bapak ibu yang lain untuk berkoordinasi. Dan berikutnya adalah yang tidak lupa, yaitu happy. Diusahakan untuk di akhir kita mendapatkan, selain mendapatkan yang gitu ya. Oke? Nah, dan senjata yang ketiga yang saya punya adalah senjata alternatif. Jika saya bilang dor, jenengan akan menjawab, bapak ibu menjawab, ya benar gitu. Oke? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut jenengan setuju apa tidak? Setuju. Oke, setuju. Ada tidak setuju? Buat Us? Setuju. Pak Nafi? Pak Untung? Tidak setuju. Oh, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke, sepakat setuju. Ada satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Di sini adalah Pak Darki saja, monggo. Pak Darki sama Bu Rohma bisa membantu saya. Oke, kita bermain-main dulu. Sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda di tangan ini. Nah, tugas B Pak Darki ya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Kalian pegang itu sehingga saya bisa tahu, bisa menunjukkan ke saya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya, bukan untuk orang lain. Oke, berarti hanya untuk orang satu. Ya, siapakah orang itu? Oke, dibujuk secara apapun, secara lembut, bahkan kasar, tetapi yang bisa mengontrol kepada siapa? Ya, diri kita sendiri. Seperti itu.
sedang bersatu. Paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan di sini. Stimulus kontrol lawan teori kontrol atau pemandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dan ada teori kontrol tentang dunia. Realitas, kebutuhan kita pasti sama. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, sedangkan mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal berarti dari luar ya Bapak Ibu, motivasinya anak-anak. Yang kedua motivasi internal berarti dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang tergolong dari motivasi internal yaitu satu, untuk menghindari yang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 8A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anggar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Oke, monggo, siapa yang mau menjawab? Kenapa? Doni ini kenapa? Monggo, siapa yang mau menjawab? Pak Jun, monggo, silakan Pak Jun. Silakan. Ini ada pertanyaan romantis. Ibu Anggar, guru wali kelas 10. Oke, monggo. Ibu Anggar, guru wali kelas 8. Penyebab dari Doni ini sampai melakukan tindakan seperti ini, atau mungkin di rumah dia tidak pernah sarapan karena faktor ekonomi, itu perlu kita gali juga. Karena kita tidak bisa langsung menjustis anak itu anak yang berperilaku negatif. Ada penyebabnya. Semua melakukan tindakan-tindakan seperti itu, anak pasti ada penyebabnya. Maka itu perlu digali terlebih dahulu yang mendasar apa dari tindakan tingkah laku Doni ini. Itu pasti ada dalamnya. Mungkin dia tidak pernah membawa uang saku. Jadi semuanya itu perlu kita pelajari terlebih dahulu. Tidak bisa kita harus langsung memberikan tindakan yang negatif kepada anak itu. Saya kira itu dulu. Nanti saya lanjutkan. Terima kasih Bapak Jun. Berarti alasannya bisa jadi Doni itu di rumah gak punya uang saku, atau mungkin karena lapar, atau mungkin memang dia ingin jahil atau sebagainya. Banyak faktor. Nah, itu semua disebut adalah kebutuhan dasar. Jadi si Doni ini mempunyai kebutuhan dasar yang belum bisa terpenuhi. Makanya dia untuk memenuhi kebutuhan itu, ya seperti tadi, meminta bekal temannya. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dengan Doni dilakukan secara salah, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu, yaitu bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan yang ketiga, yaitu meliputi harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang berikutnya kebebasan, yaitu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dan berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini ada posisi kontrol guru, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. 2, teman. 3, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Oke,
Ada berapa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya ada 5 ya. Yang pertama, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Berhasil juga atau sukses. Dan yang kedua, sama identitas berhasil atau sukses itu yang berasal dari luar, kontrol diri dari luar, dan yang berikutnya kontrol diri dari dalam diri sendiri. Contohnya, di sini yang penghukum, nah, guru berbuat, mengadik, menunjuk, menyakiti, membuat orang yang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya dan kecewa dan lain sebagainya. Oke, baik, kita skip ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu dari yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, itu selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Teman, dan terakhir adalah membuat rasa bersalah. Kira-kira Pak Nafis sudah melaksanakan posisi kontrol yang mana selama ini Bapak Nafis lakukan kepada peserta didik? Monggo. Sudah yang penghukum tadi. Masih belum ke posisi manajer ya? Belum, Bu. Oke. Pengalamannya. Baik. Bu Enda, silakan. Bu Enda sudah ke posisi yang mana, Bu Enda? Oh, masih ke teman ya. Saya sih teman masih ke anak-anak itu. Saya karena kalau sebagai penghukum, ya itu anak-anak pasti akan memberi kita kebanyakan teman. Tapi saya lihat yang paling enak manajer. Ya, saya nggak coba. Baik, Bapak Ibu, saya juga sambil belajar di sini juga sedikit. Ini kurang tadi ini. Di sini di air hangat ini, karena ini yang tadi sudah mulai agak apa namanya dingin sudah. Kalau tadi hangat, ya di sini pasti akan berubah. Oke. Nah, akan berubah warna ini, akan berubah air ini dari apa air hangat dan air dingin. Nah, menurut Bapak Ibu bisa menyimpulkan dengan kita memposisikan kita ke diri anak-anak. Kenapa seperti itu? Monggo, siapa yang boleh bisa menjawab? Pak Juri, monggo. Akan bisa. Jadi memang kepedulian, kehangatan kita yang dibutuhkan sama anak-anak atau peserta. Baik. Yang berikutnya adalah keyakinan. Tidak dingin nggak ada airnya. Jadi kalau dingin nanti tidak akan menyatu. Jadi gitu. Kalau masih dalam satu misal seperti halnya itu tadi, itu masih hangat permasalahannya, guru langsung mengeksekusinya dan langsung mencair dengan anak itu. Artinya apa? Dengan permasalahan itu, menyatu dengan permasalahannya. Kita sediakan kertas manila. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan. Nah itu tadi step-stepnya nih Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini ada contohnya Bapak Ibu. Contoh. Kita sediakan kertas manila.
Di situ nanti yang penting seperti itu, Ge. Nah, berikutnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan pendapat dari Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Menjaga kesehatan, seperti itu, Bapak Ibu. Baik, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena melatih disiplin. Terus, apa Bapak Ibu? Supaya kita datang tidak malu, gitu, sama peserta yang lain. Kalau kita datang terlambat kan kita malu, gitu, gitu. Tidak membuat molor kegiatan. Nah, setuju. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Dan yang ketiga, mengganti kalimat dalam bentuk pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, game ini ada botol, ada botol, nanti botol ini disulur sampai lagunya terakhir. Kalau terakhir kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Di sana teman, tidak boleh diloncatin. Teman, tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan Sisi kontrolnya. Loh, tidak itu sudah jog-jogan. Ya, ayo. Ya, baik. Saya kecewa sekali sama kamu. Posisi di manakah itu tadi? Dia tuh. Saya kecewa sekali sama kamu. Aman. Kurang tepat. Marah. Ya benar, membuat merasa bersalah. Ada bilang dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, itu tadi pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Mohon maaf jika mulai dari awal sampai akhir ada salah kata, tutur kata saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik juga. Rendra, Ibu tadi mendapat laporan dari guru piket ya, bahwa tadi Rendra datang terlambat padahal jam bel masuk sudah berbunyi dan pelajaran juga sudah berlangsung. Apakah benar itu, Nak? Benar Bu. Kenapa kok bisa datang terlambat tadi ke sekolah? Ya tadi bangunnya kesiangan. Baik, setiap orang Rendra pasti akan mengalami suatu atau melakukan kesalahan. Ya, kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya Bu. Kenapa kok tadi sampai datang terlambat? Kamu terpakai lagi?
Ya karena saya tadi malam itu bermain nongkrong bersama anak-anak sampai larut malam, dan juga saya main gamenya itu main Mobile Legends apa sampai lupa waktu, bukan lupa waktu lagi, memang kan lihat waktu. Dan mungkin saya itu pulang dari nongkrong itu jam 1-an atau setengah 2, karena saya nggak melihat jam pada saat itu. Nah, waktu saya pulang, saya itu nggak langsung tidur, saya masih main HP lagi. Mungkin kalau nggak salah itu saya jam 2 itu baru tidur. Akibatnya saya bangun kesiangan, dan juga saya tidak mandi ya, akhirnya agak karuan ya. Baik. Untuk kedepannya apa yang akan Rendra lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Untuk kedepannya saya akan bisa pintar mengatur waktu saya untuk bermain game, waktu saya untuk nongkrong atau bermain sama teman-teman, dan juga saya akan mengaktifkan alarm buat alat bantu saya agar bisa bangun lebih awal, dan juga nanti saya akan minta tolong ke ibu saya atau bapak saya untuk membangunkan saya lebih awal. Bagus, ya bagus. Nah, semoga Rendra mendapat pelajaran bermakna dari apa yang sudah kesalahan yang Rendra lakukan. Ya. Oke. Rendra, terima kasih atas waktunya. Rendra bisa kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Riyudi dari kelas 9D. Terima kasih Bu Ira karena saya telah diajak diskusi dan juga mendapatkan solusi, dan juga saya akan berubah diri saya untuk menjadi kedepannya menjadi lebih baik dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Baik, Rindi. Rindi tahu mengapa Ibu panggil Rindi ke sini, Nak? Iya Bu, saya tahu. Saya tadi bikin kegaduhan di kelas. Coba kamu ceritakan kronologinya gimana? Awalnya saya lagi ngerjakan tugas matematika dari guru. Terus pas waktu lagi ngerjain itu, ada teman saya, Amira, lagi ngerjain ke saya. Dia nyontek, dia berusaha-berusaha di meja saya, Bu. Jadi saya greget, Bu. Saya gebrak meja, Bu. Terus saya maki-maki anaknya. Soalnya saya ada sumpah. Oke, baik. Ibu yakin tidak ada semua manusia yang sempurna, dan kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya. Oke Bu, saya minta maaf. Kenapa kok sampai kamu begitunya marah ke Amira? Soalnya dia selalu nyontek saya. Pasti di setiap jam pelajaran matematika dia selalu nyontek. Apalagi ke teman-teman kelas saya, Bu. Jadi saya greget. Ya saya memang nggak suka. Saya maki-maki anaknya. Saya gebrak meja itu, Bu, sampai bikin kegaduhan di kelas. Jadi bikin anak-anak nggak konsentrasi sama pelajaran. Oke. Tindakan itu menurut Rindi benar apa enggak? Salah. Karena udah bikin konsentrasi anak-anak itu gak fokus. Baik, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Saya akan lebih menghargai orang lain dan bisa lebih mengontrol emosi diri saya. Bagus sekali. Semoga Rindi kedepannya mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah Rindi lakukan. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Rindi boleh meninggalkan ruangan Ibu, bisa kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Alwika Maulidina dari kelas 8D. Terima kasih Bu Ira sudah mengajak saya berdiskusi dan menemukan solusi.
Dan untuk kedepannya saya akan lebih menghargai orang lain dan bisa lebih mengontrol diri saya.